Pernikahan terpaksa CEO. Bab 099. Cahya kelihatan sekali tidak rela. Masalahnya mereka juga baru mengobrol sebentar. Namun, Cahya mengerti bahwa Rahmat memiliki tanggung jawab, jadi dia mengangguk saja. Sambil memaksakan senyum. "Lia, Mas. Kalau begitu saya tutup dulu, nanti kalau ada waktu lagi saya akan hubungi kamu." Cahya mengiyakan. "Assalamualaikum, Cahya." "Waalaikumsalam." Setelah panggilan dimatikan, Rahmat membuka pintu. Rupanya Pandu yang datang. "Oh, ternyata kamu, Ndu." Pandu tersenyum tipis. "Ganggu?" "Iya." "Enggak kok, tadi aku baru saja menghubungi Cahya." "Aman. Dia nggak nangis, kan?" tanya Pandu. "Alhamdulillah, enggak. Tapi kelihatan sekali kalau dia sedih." Pandu terkekeh. Maklum, namanya juga istri. Masih mending Cahya nggak nangis. "Tadi, aku kasih kabar ke Cici dan dia sudah merengek-rengek minta aku pulang." Rahmat tertawa pelan mendengarnya. "Lia? Kah? Lia? Mungkin bawaan hamil muda. Katanya ibu yang lagi hamil muda kondisi emosinya memang tidak stabil, kan? Jadi ya aku maklum saja." Rahmat menepuk bahu Pandu. "Sabar. Nanti kamu pulang bisa bertemu lagi sama istrimu. Sekalian member baru, haha." Pandu ikut tertawa. "Oh ya, aku ditempatkan di pos 1. Rahmat mengangguk. "Nanti ditengoklah. Soalnya aku juga harus fokus ke rencana pembangunan 17 pos baru itu." Pandu menatap prihatin saat mendengar keterangan Rahmat. "Kondisi di sana itu agak rawan, Sat. Banyak penyelundup. Kuharap kamu hati-hati." Rahmat mengangguk. "Lia, aku juga dengar soal penyelundup yang sering berkeliaran di area itu. Kamu juga harus berhati-hati, bukan berarti di posmu aman dan sentosa." Pandu terkekeh. "Lia, sama-sama mengingatkan ajalah. Demi bisa pulang ke rumah bersama istri dan anak." Rahmat dan Pandu lanjut mengobrol beberapa hal soal pos mereka juga kegiatan penjagaan yang akan dilakukan bersama dengan rekan-rekan lainnya. Setelah dirasa cukup, Pandu kemudian pamit. Keesokan harinya, Rahmat bersiap untuk berangkat ke pos baru yang pertama yaitu pos 34. Perjalanan ke sana benar-benar menguras tenaga karena medannya sangat terjal dan jalurnya rusak parah. Jalanan ini juga sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat untuk perbaikan, setelah itu mandatnya diserahkan pada pemerintah daerah untuk mengurus dana dari pusat. Harapannya, pembangunan aspal jalanan rusak ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ada pengawasan dari TNI juga karena memang area ini juga dikabarkan cukup rawan terjadi kekerasan. Kedatangan Rahmat di wilayah itu disambut oleh kepala dusun. Seorang pria tua berusia sekitar 60 tahunan tetapi masih tampak kuat di usianya yang sudah senja. Rahmat berjabat tangan dengan kepala dusun itu, lalu diajak berkeliling sedikit sambil menjelaskan pembangunan yang akan dilakukan di area itu. "Saya kepala dusun di sini. Nama saya Arai, orang-orang biasa manggil saya Atu Arai atau kepala dusun gitu saja." Rahmat mengangguk. "Saya Rahmat, Pak." Atu Arai dan Rahmat berjabat tangan. Kepala dusun itu kelihatan ramah dan pandai bicara. Rahmat terus mendengarkan penjelasan kepala dusun itu dengan seksama. Di sini memang agak lama dapat perhatian pemerintah. Orang-orang atas itu nggak akan gerak kalau nggak disentil keras dulu. Kepala dusun itu tertawa membicarakan kebijakan pemerintah yang lambat menangani wilayah mereka yang jalanannya rusak parah. Rahmat tersenyum saja. Wajar kalau masyarakat melontarkan kritik keras kepada pemerintah. Melihat bagaimana kondisi wilayah ini, Rahmat juga prihatin. Namun, sebagai aparat negara,
Rahmat tentu tidak akan berkomentar banyak mengenai pemerintah. Jadi dia mengikuti saja kemana arah pembicaraan Pak Kepala Dusun itu dalam menjelaskan proyek pembangunan jalan ini. Warga sekitar akan ikut partisipasi dalam pembangunan jalan ini, jadi sepertinya bakal butuh penjagaan ekstra juga dari Kapten Rahmat dan rekan-rekan. Mohon bantuannya, Kapten. Rahmat mengangguk. Tentu, kami akan selalu siap membantu. Saat sedang asyik bercengkerama menjelaskan sejarah wilayah itu termasuk warga yang sudah tinggal di sekitar sana sejak ratusan tahun lalu, mendadak terdengar suara ribut-ribut. Warga yang berkerumun tak jauh dari posisi Rahmat dan Pak Kepala Dusun. Ada apa itu? Gumam Pak Kepala Dusun. Rahmat dan Pak Kepala Dusun langsung berlari menghampiri kerumunan. Saat Rahmat dan Pak Kepala Dusun datang, warga yang berkerumun langsung menyingkir, menyisakan dua orang yang sedang menggotong tubuh seorang warga yang tak sadarkan diri. Lukanya parah sekali. Bagian dadanya robek dengan luka menganga. Warga menahan luka itu dengan mengikat sebuah kain agar pendarahannya tidak semakin parah. Warga itu sudah sekarat karena lukanya yang sangat parah. Pak Kepala Dusun langsung menginstruksikan kepada warganya agar membawa warga yang terluka itu ke tempat Dr. Reynold. Katanya, itu adalah satu-satunya dokter jaga yang ada di dusun tersebut. Kalau harus melakukan perjalanan sampai ke rumah sakit di kota, warga itu bisa meninggal di jalan. Pak Kepala Dusun menghela napas panjang. Dia menahan salah satu warganya yang tadi juga ikut membantu menolong. Ada apa? Kenapa bisa terluka seperti itu? Tuh Pak. Tadi Pak Rumbun cuma pamit mau nyari jamur ke hutan, tapi pas ditemukan sudah seperti itu. Pak Kepala Dusun mengangguk. Ya sudah, kamu bantu ke sana, nanti saya menyusul. Warga itu mengangguk kemudian berlari pergi. Pak Kepala Dusun lagi-lagi menghela napas panjang. Rahmat prihatin melihatnya. Sekarang ini, ada banyak teror yang membuat warga resah. Warga cuma ngambil kayu, nyari jamur, atau berburu sebentar, tapi banyak yang ditemukan tewas dengan luka. Mengerikan seperti itu. Selama 6 bulan terakhir, sudah ada 3 warga yang tewas dan 1 yang terluka parah tadi itu. Rahmat mengernyit mendengar keterangan Pak Kepala Dusun. Apa itu bandit? Mungkin ada sekelompok pemberontak yang berkumpul di hutan untuk merebut barang-barang warga yang sedang di hutan. Awalnya saya juga mikir seperti itu, Kapten. Tapi lama-lama aneh juga. Warga ke hutan itu cuma mau ambil kayu bakar atau nyari jamur. Apa yang berharga dari kayu bakar dan jamur sampai sekelompok bandit melukai mereka? Rahmat mangut-mangut. Benar juga. Bandit biasanya mengincar barang mahal. Mana mungkin warga yang hanya mencari kayu atau jamur sampai dilukai? Dengan parah begitu, Pak Kepala Dusun menceritakan tragedi-tragedi yang sudah terjadi selama sebulan terakhir. Warga banyak yang ketakutan, tapi mereka juga tetap harus ke hutan untuk mencari kayu dan jamur. Jadi mereka hanya bisa berusaha berhati-hati dan membawa senjata lebih untuk perlindungan. Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Dusun, Rahmat membawa prajuritnya ke lokasi kejadian yang rupanya cukup dalam masuk ke tengah hutan. Rahmat mengomando prajuritnya untuk berpencar dan memeriksa sekitar lokasi kejadian. Sampai cukup lama mereka berpencar, tidak ada tanda-tanda pelaku kekerasan masih di sekitar area itu. Rahmat berjalan pelan-pelan. Kedua matanya menatap awas pada sekitar. Tiba-tiba, kakinya menginjak sebuah benda di tanah. Rahmat membungkuk untuk mengambil benda itu. Tali gelang hitam. Gumam Rahmat. Dia langsung memasukkan tali gelang hitam itu ke saku seragamnya dan akan menunjukkannya kepada Kepala Dusun. Rahmat dan rekan-rekannya kembali tanpa mendapatkan informasi apapun.
Dia langsung menemui Pak Arai untuk menunjukkan tali gelang hitam yang dia dapatkan di hutan tadi sekalian mau menjenguk warga yang tadi terluka di tempat Dr. Reynolds. Untungnya warga itu selamat dan sudah siuman. Di tempat Dr. Reynolds cukup ramai. Warga juga mau tahu kondisi Pak Rumbun yang terluka bagaimana. Oh, Kapten Rahmat. Katanya habis meriksa ke hutan ya? Tanya Pak Kepala Dusun. Rahmat mengangguk. Lia, Pak. Tapi saya dan tim belum mendapatkan apa-apa. Nggak akan bisa dapat apa-apa, Pak Tentara. Sahut Pak Rumbun tiba-tiba. Lukanya sudah dijahit, sekarang dia hanya boleh berbaring sebelum lukanya mulai mengering. Rahmat mengernyit mendengar hal itu. Kenapa? Tanyanya. Karena pelakunya hantu gentayangan. Seru Pak Rumbun. Semua warga yang ada di sana mendadak pucat saat mendengar kesaksian Pak Rumbun. Rahmat jelas tak percaya. Bukan berarti dia tidak mengakui entitas supranatural, tapi dalam kasus ini, Rahmat jelas berpikir rasional. Rumor soal hantu itu pasti sengaja dibuat-buat agar warga tidak mendekat ke area itu. Seseorang melakukannya pasti karena ada sesuatu. Rahmat jadi curiga. Kalau hantu nggak mungkin pakai gelang tali yang tadi, batin Rahmat. Melihat situasi warga yang sepertinya mudah diterpa gosip hantu, Rahmat jadi mengurungkan niatnya menunjukkan gelang itu kepada Kepala Dusun. Mungkin Rahmat harus menunggu sampai mendapatkan bukti lebih lanjut agar tidak terjadi keributan dengan warga. Setelah menjenguk Pak Rumbun, Rahmat kemudian pamit. Dia awalnya mau kembali ke mes, tapi batal setelah mendengar cerita hantu warga setempat. Dia mengumpulkan timnya untuk berdiskusi dan memecahkan teka-teki tentang misteri yang terjadi di hutan dan menimpa beberapa warga dusun ini. Rahmat juga membuat beberapa strategi dengan timnya untuk menyusuri hutan lagi besok. Mereka harus gerak cepat sebelum gosip hantu ini semakin menjadi-jadi. Rahmat tidak bisa menjamin apakah akan ada warga yang terluka lagi atau tidak, tapi baiknya memang waspada. Malam harinya, tiba-tiba terjadi keributan di antara warga. Katanya, ada warga yang kesurupan. Rahmat yang sedang beristirahat langsung bergegas untuk melihat kondisi warga tersebut. Warga dusun dan Pak Arai sendiri sudah ada di sana. Yang kesurupan adalah seorang pemuda dusun. Dua orang menahan tubuhnya yang terus menggeliat. Kayaknya penunggu hutan marah karena ada orang asing datang ke sini, ucap salah satu warga yang langsung disetujui oleh yang lainnya. Benar, benar. Mendingan semua tentara yang datang ke sini pergi saja. Nanti tanah kami bakal ditimpa kesialan. Dipojokkan oleh segerombolan warga membuat Rahmat bingung harus melakukan apa. Pak Arai langsung berdiri di depan Rahmat, berusaha untuk menenangkan warganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon tenang. Pak tentara kesini untuk membantu kita bukan untuk, nggak bisa. Orang-orang asing itu harus pergi. Sorakan warga semakin keras. Rahmat ingin memberi penjelasan kepada mereka, tapi tidak bisa. Tiba-tiba, pemuda yang kesurupan itu menatap Rahmat begitu tajam, lalu tangannya terulur dan menunjuk tepat kepada Rahmat. Semua warga memperhatikan dengan ekspresi tegang. Kamu pasti akan mati. Kalimat pria itu sukses membuat Rahmat sedikit tertrigger. Sementara warga desa melihat Rahmat langsung ketakutan, takut dikutuk. Mereka mundur, memberikan tatapan yang nyalang, sorot ketakutan tampak nyata di mata orang-orang. Tetapi Rahmat tetap tenang. Lah tidak panik, berusaha mengontrol diri. Para warga terpengaruhi oleh kejadian ini karena mereka memang masih percaya pada hal-hal mistis, jadi Rahmat tidak heran. Ia hanya harus mengembalikan kepercayaan warga padanya bahwa ia dan timnya bisa menyelesaikan masalah ini.
Rahmat keluar dari kerumunan, ia dan timnya mulai merasa gelisah. Kondisi semakin memanas, para warga kehilangan kepercayaan dan mereka harus bergerak cepat. "Kapten, kita tidak tahu musuh seperti apa di dalam hutan itu. Kalau bentuknya manusia maka pasti akan mudah untuk mengalahkan mereka, tapi kalau hantu..." Pria itu diam, menarik napas. "Kita tidak bisa menghentikannya." Rahmat menatap kekhawatiran anak buahnya. Setelah kejadian demi kejadian mereka pasti ikut terbawa suasana, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengeluh. "Angkat senjatamu prajurit. Kalau lawan kita adalah para roh atau hantu atau jin maka lindungi diri kalian dari pikiran kosong dan cobalah berdoa pada Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi jika yang berada di dalam hutan itu adalah musuh warga, maka tanggung jawab kita adalah untuk menangkapnya." Kalimat itu meluncur tegas. Semua orang diam, mereka menunduk setuju. Rahmat memimpin perjalanan. Matahari sudah hampir tenggelam, tetapi ini waktu teror itu direncanakan jadi akan lebih mudah menemukan jejaknya. Rahmat dan pasukannya masuk ke dalam hutan hingga 5 km jaraknya, mencari tiap petunjuk yang bisa menuntun mereka pada kasus ini. Rahmat melihat pada peta, lokasi warga yang ditemukan tewas maupun luka tidak terlalu jauh, paling jauh berjarak 2 km dan posisinya dekat pembangunan pos baru. "Bagus, kita sudah dekat dengan pos baru di area ini. Sepertinya hujan juga sudah mau turun, sebaiknya kita sampai di pos sebelum hujan." Pos itu baru setengah dibangun, belum jadi sepenuhnya, tetapi setidaknya masih bisa digunakan untuk sekedar sebagai tempat peristirahatan. Gerimis mulai turun saat mereka tiba di pos, kemudian hujan besar mengguyur hutan itu, beruntungnya hujan turun saat mereka sudah sampai, meski mereka sedikit basah terkena gerimis. Hujan turun agak lama, sampai matahari sempurna tenggelam, tetapi tidak berniat reda. Mereka membagi tugas ronda agar yang lain bisa istirahat dan sisanya berjaga. Rahmat mengambil istirahat lebih awal, sementara yang lainnya menyiapkan makanan untuk makan malam. Mereka membuat api unggun setelah hujan reda meski kayu di hutan basah. Mereka memanfaatkan daun dan pecahan bambu yang berada di pos yang tidak terkena hujan untuk membuat api unggun. Pukul 2, kondisi masih aman, tidak ada tanda-tanda pergerakan. Salah satu prajurit yang berjaga membangunkan Rahmat dan yang lainnya, bergantian. "Apa ada pergerakan?" tanya Rahmat saat matanya sukses terbuka. "Lah meraih persediaan air di bak kecil di pos itu untuk mencuci wajah. Sejauh ini masih aman." Afin sudah masuk ke dalam hutan dengan Bondan, tidak ada tanda-tanda adanya musuh atau keanehan yang warga ceritakan, mungkin mereka belum bergerak. Pria dengan wajah tegas itu menjelaskan. "La lanjut mengambil posisi tidur. Beristirahat." Rahmat mengangguk. La meraih senjatanya, memakai baju anti peluru untuk berjaga-jaga, dan membiarkan yang lain tidur istirahat. La ditemani 2 prajurit untuk berjaga di 3 posisi. Sampai pukul 2.30 masih sepi dan aman. Rahmat bergerak ke depan ditemani 2 prajurit lain. Dingin dan sepi, hawa di dalam hutan ini emang agak ngeri. Pantas aja warga pada ketakutan. Salah satunya mengoceh. Rahmat melangkah ke arah sebuah pohon di depannya, ada goresan kecil di sana, juga bekas darah yang menempel. Rahmat mengusap darah itu. Masih baru. Kemudian sesuatu melintas di belakang mereka, suara daun yang bergeser di kesunyian menambah kewaspadaan ketiganya. Rahmat mengarahkan senter ke belakang, 2 yang lainnya waspada ke arah lain. Kemudian siluet hitam kembali melintas, kali ini dari atas. Mereka bergeser semakin dekat. "Kapten," keduanya mulai panik. Mereka menelan ludah, hawa dingin yang gila kian membuat suasana makin mencekam.
Suara hewan malam pun benar-benar senyap. Awasi setiap sisi. Perintah Rahmat. Mereka bergerak bersamaan masuk ke dalam hutan lebih dalam. Gerimis kembali turun, membuat suara gerakan itu tersamarkan, posisi mereka rentan. Sial! Rahmat mengumpat pelan. Hujan susulan kembali turun, siluet hitam itu berlarian berkali-kali. Suara langkah kakinya tertutup oleh suara hujan, sehingga membuat mereka buta arah. Rahmat mengarahkan senter ke tiap semak-semak. Dor! Satu tembakan melesat mengenai dada Rahmat. Pria itu terpental ke belakang. Tembakan lain menyusul. "Kapten!" teriak dua orang itu menembak sembarangan ke depan. Beruntung Rahmat menggunakan baju anti peluru jadi ia tidak apa-apa. Mereka mundur, bersembunyi pada salah satu pohon yang cukup besar. Dor! Dor! Mereka adalah para pemberontak. Hubungi pasukan di pos. Rahmat memberi perintah, sementara ia membalas tembakan di depan sana. Rahmat memprediksi jumlah mereka lebih dari 5 orang, mereka berkelompok dan mereka tidak bisa menanganinya bertiga. Tembakan beruntun mengikis pohon tempat mereka berlindung. Sialnya mereka bergerak terlalu jauh ke dalam hutan, sehingga prajurit di pos mungkin tidak akan mendengarkan suara tembakan, ditambah suara hujan yang mengguyur deras. "Mati Kapten! Sinyal terganggu karena hujan. Kita tidak bisa menghubungi pasukan di pos maupun di desa," teriak timnya panik. "Apa yang harus kita lakukan?"